perkenalan saya dengan teater itu berawal ketika SMA ya. SMA itu berkenalan dengan seorang guru bernama saya rasa setiap orang pasti punya ciri khas ya. Don itu apa? Rasa pasti punya ciri khas. Dalam musiknya. Apa ya? Lu sama Aldi ya mewakili Indonesia dan dua-duanya asal Bogor ya. Ya. Aldi. Ya. Lu main apa kemarin di sana? Kemarin itu Oke, selamat sore. Masih di Fokus Teater Bogor, masih di rubrik lagi, masih di sosok lah ya. Nah, sore ini kita berada di SMA Negeri 1 Ciamas. Tentu saja kita perkenalkan ada Kang Doni Dartavian di sini ya. Oke, di sini kita akan ngobrol tentang apa ya? Doni itu kan lebih banyaknya di musik ya, Don. Musik dalam teater lah gitu ya, salah satunya. Kalau kembali ke belakang gitu dong. Pertama apa ya nyemplung di musik dalam teater tuh atau permusikan berkesenian tuh kapan dong? kalau ngomongin awal sebenarnya perkenalan saya dengan teater itu berawal ketika SMA ya. SMA itu berkenalan dengan seorang guru bernama Pak Diding Hasanuddin. Tentunya sudah tidak asing dengan teman-teman teater yang lain, dan itu pun guru-guru mereka juga, guru-guru mereka dalam berteater ketika SMA dulu dan sampai sekarang. Nah, dari situ mulai berkenalan dengan teater, terus sampai lulus SMA masuk ke Unpad, perguruan tinggi yang ada di Bogor ya, dan ngambil bahasa Indonesia dan ada teaternya juga itu. Di situ diperdalam lagi. Sampai sekarang gitu. Banyak lah perjalanan dari dulu SMA sampai sekarang, bertemu orang-orang besar juga yang pastinya gitu, yang membuat kita tidak berhenti berkesenian sampai sekarang. Don, itu SMA di Luliang ya? SMA 1 Luliang dulu. Teater Gading ya? Teater Gading. Nah, Don, kan itu kan teater dulu nih di SMA nih, terus ke FKIP Unpad ya? Di Satrasaya itu ya kan. Terus kenapa milih musik gitu? Nah, musik gitu. Campur benar-benar. Karena teman-teman semuanya teater gitu. Kalau semua teater ya musiknya siapa gitu. Kalau semua teater gitu. Simpelnya gitu. Simpelnya begitu. Jadi akhirnya mungkin ya udah kita putuskan untuk mengambil jalur musik. Dengan beberapa teman yang lain juga, tentunya saya tidak sendiri ya. Dengan beberapa teman yang lain juga. Gitar, apalagi yang udah dikuasai. Keyboard, gitar, apa? Bisa sedikit lah semuanya. Karinding, terus drum, Bisa. Terus apalagi Don? Alat tradisi ya? Ya sebenarnya kalau secara umum alat musik sama ya semuanya, tinggal ada yang melodis, ada yang ritmis gitu. Sebenarnya tinggal kita mau memilih yang mana. Tapi kenapa lebih banyak sekarang main di biola, Don? Karena tadi harus ada pilihan gitu. Tidak mungkin kita memperdalam semuanya ya. Jadi walaupun semuanya bisa, tapi harus ada satu yang menjadi pilihan gitu. Karena kemampuan manusia terbatas lah. Oh gitu. Jadi lebih perdalamnya mah biola gitunya. Doni kan termasuk personil di Ketapel ya. Nah, yang saya tahu kan Ketapel teh pengiring musik teater di Diksat apa band musikal si puisi? Ketapel sebenarnya sebuah kelompok, tapi karena kita berada di lingkungan teman-teman kreatif gitu, ada yang di teater, ada musik, jadi lebih seringnya kita bekerja bersama gitu, kerja kolektif ya, bareng kolaborasi. Jadi beberapa pertunjukan selain kami bergerak di bidang musik dan lebih khususnya musikalisasi puisi pada saat itu, kami pun bekerja sama dengan teater, film, dan tari gitu. Jadinya beberapa kali mengiringi musik tari gitu ya, seperti Obor Sakti gitu. Terus musik teater, terus musik film juga yang sekarang ballet. Ya dengan ballet film, kolaborasi dengan ballet film. Nah itu Ketapelnya berapa album? Kalau album 3. Oh, 3. 3 album. Terus yang saya tahu kan Ketapelnya pernah menjuarai apa teh? Dan yang di Borneo teh.
Oh itu 2018 ya. kami mengikuti ada namanya festival South Borneo Art Festival itu di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Juara pertama? Alhamdulillah mendapat terbaik satu. Tuh, itu yang kalian tahu tuh apa salah satu produktivitas dari teman-teman FKIP, satunya Doni. Nah, Don, kita merujuk ke teaternya nih. Ya, Doni ini kan yang saya tahu bentar-bentar si Doni musiknya, bentar-bentar si Doni musiknya kayak misal teater kampus, teater independen, teater sekolah, ya. Terus teater apalagi lah pokoknya teater yang lu garap musiknya tuh pasti ada lu lah ya. Yang maksudnya pasti ada lu lah gitu ya. Di Pokersen juga pernah sama lu ya. Terus Rima Madia pernah sama lu kan. Di luar FKIP itu kan. Jadi lu teh kemana-mana nih. Apa? Nah, gue teh pengen tahu nih. Kan orang juga pasti mikir ya, nasi Doni. Apa lu punya ramuan khusus nggak sih membuat musik dalam teater, Don? Ramuan khusus nggak ada ya sebenarnya. Intinya sih sebenarnya saya itu senang bergerak gitu. Senang apa? Oh jangan apa nih yang dilakukan nih, kita jangan sampai diem nih gitu ya. Dan anehnya lagi selalu ada yang ngajak gitu. Nah, itu. Jadi bukannya bergerak sendiri tapi ada yang ngajak gitu. Kalau bergerak sendiri mungkin sangat jarang ya gitu. Tapi seringnya ada yang ngajak gitu. Beberapa kelompok teater gitu. Bisa nggak bantu ini? Gitu. Dan kalau bisa pasti diambil. Kalau nggak bisa pasti bilang nggak bisa. Tapi jadi lu pernah nolak gitu, Don? Kalau kebetulan waktunya berbenturan itu udah pasti nggak bisa gitu, udah pasti bilang nggak bisa. Jadi belum tentu semuanya diambil. Diiakan lah seperti itu. Nah itu tipsnya ngeramu musik dalam teater, Don. Memberikan warna emosi dalam musik di teater. Kostumasi, Don. Intinya kalau bukannya saya so tahu ya. Nggak apa-apa. Ini mah sesuai pengalaman sendiri aja ya. Beberapa garapan itu yang jelas kita baca naskah dulu. Otomatis kita harus tahu naskah apa yang dibawakan gitu. Intinya apa? Paling sering adalah ngobrol dengan sutradara karena sutradara yang mengetahui jalan cerita. Dan biasanya sutradara itu punya banyak permintaan. Misalkan cari musik ini, bisa nggak musik ini, bisa nggak musik ini gitu. Jadi selain kita baca naskah, selain kita memahami ceritanya, biasanya itu ada permintaan juga dari sutradara gitu. Jadi apa yang dibuat pun tidak terlepas dari ya. hasil komunikasi dengan sutradara juga gitu. Tapi ada ciri khas Doni nggak sih di situ? Saya rasa setiap orang pasti punya ciri khas ya. Doni itu apa? Rasa pasti punya ciri khas. Dalam musiknya. Apa ya? Mungkin hanya orang yang tahu ya, yang mendengar ya. Kalau Doni pasti punya gambaran, oh ini pasti garapannya ini pasti garapannya ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang tahu ciri khasnya mungkin orang lain ya. Iya. Cuma yang gua beberapa kali lihat lah gitu ya. Musik lu simpel, Don ya. Ya, pasti simpel. Disesuaikan dengan dengan kemampuan teman-teman pemain juga. Gitu. Cuma simpelnya tuh berwarna. Kalau gua sih nggak denger kayak lagu ini yang buatan lu tuh ketapel. Nyanyian hutan ya. Yang hutan itu sebenarnya yang aransemen itu Iqbal. Yang satu lagi tuh yang Ohio apa sih? Ohea itu lu ya? Ohea itu lirik dan musiknya saya kebetulan. Nah itu kan simpel tuh. Ya maksudnya nggak aneh-aneh gitu, cuma nyangkut gitu, Don. Kalau gua dengernya Doni lah gitu. Itu lu referensi dari mana, Don? Kenapa gimana ya? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu kenapa nyangkut ya. Sebenarnya ketika buat nggak ada pikiran harus begini gitu. Kita buat pelajari dulu. Misalkan karya yang mau kita buat itu adalah dasarnya mengangkat tentang cerita di Kalimantan. Kali itu kan itu cerita tentang suku Dayak ya di Kalimantan. Nah kita kumpulkan dulu referensi kira-kira di Kalimantan seperti apa sih, musiknya seperti apa gitu. Beat-beatnya seperti apa, baru kita berangkat dari situ sebenarnya. Kalau lu apa partitur? Bisa baca partitur? Partitur berhubung lu pernah belajar di marching band gitu ya. Pada 2011 saya pernah ikut marching band juga.
Jadi sedikit-sedikit bisa. Yang di mana? Malaysia? Yang enggak yang di marching band yang di balai kota. Oh. Pemkot. Sama Jui. Nah, Jui Proto itu. Gitu. 2011, 2010, 2011. Sampai sekarang bisa baca partitur. Sekarang alhamdulillah bisa karena ya seperti belajar baca ya harus dilatih terus. Terus kemarin Don, hari Minggu baru pentas di ISBI Sunan Ambu ya, di Bandung ya. Oh ya itu yang di ISBI. ISBI ya, yang lu kolaborasi 5 negara ASEAN. Nah itu ceritain Don, boleh Don. Jadi kebetulan atau tidak, saya berada di komunitas namanya lupa namanya ya. Komunitas serumpun lah, negara serumpun lah gitu ya. Asia Tenggara itu yang isinya ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Brunei gitu. Nah, beberapa kali karena kemarin pandemi beberapa kali mengadakan acara itu di dalam Zoom. Ya, daring. Daring lah gitu ya. Mengadakan diskusi musik ketika pandemi atau bagaimana proses kreatif di sana gitu ya, di setiap negara lah gitu menghadapi pandemi. Dan beberapa bulan ke belakang itu karena pandemi sudah beres, akhirnya ada gagasan untuk mengadakan pertunjukan luring gitu atau offline atau langsung lah gitu ya. Dan teman-teman dari beberapa negara itu bersedia gitu. Dan yang bersedia menjadi tuan rumah atau penyelenggaranya itu dari ISBI gitu. Dan beberapa dari ISBI pun ada di grup itu gitu. Lu sama Aldi ya mewakili Indonesia dan dua-duanya asal Bogor ya. Ya. Aldi. Lu main apa kemarin di sana? Kemarin itu gitar, karena kan musik yang diangkat itu Melayu ya, jadi ada perkusi rebana, ada gitar, ada biola juga gitu. Dan dicampur dengan dari Indonesia kayak gendang dan kecapi. Tidak pernah bahkan belum pernah ketika diminta untuk mengisi musik itu Kelaparan? saya menanyakan, dibayar berapa nih? Nggak pernah gitu. Nggak pernah sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Kenapa Don? Bukan nggak enak ya, tapi kurang etis aja kalau menurut saya gitu. Oh gitu?